Jadi kalau banjir-banjir itu kita informasikan melalui toa dengan informasi dengan sepeda itu. Tim P2B kami yang turun ke lapangan untuk mengasih tahu informasinya. Untuk jam 20 di Depok, ketinggian air sekarang 220 gerimis. Segera kami menginformasikan ke warga kami yang ada di kali-kali sekeliling ini, Pak. Terima kasih Pak informasinya. Segera kita teruskan tim P2B untuk menginformasikan dengan sepeda-sepeda keliling, Pak. Terima kasih dengan toa-toanya juga kami informasikan, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ada waktu-waktu di mana tidak semua organisasi bisa secara cepat langsung merespon. Ada waktu-waktu yang kosong di mana masyarakat itu sendiri yang menjadi perespon pertama daripada bencana. Jadi kita melihat bahwa masyarakat itu merupakan faktor atau kelompok yang sangat-sangat sangat penting, sangat strategis untuk mereka memiliki kemampuan untuk menanggulangi bencana. Karena ketika terjadi bencana, mereka sendiri akan merespon. Kalau ada tanah longsor di desa Memema, bisa hubungkan ke dinas instansi terkait untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, saya hubungi instansi terkait sehingga memberikan informasi, sehingga nanti ada tanggapan. Demikian nanti. Atlet kelas 7 Satlan RW 08. Kami mohonkan pada warga sekalian untuk tidak panik tapi tetap waspada. Terima kasih. Jadi community kami anggap suatu resilient apabila pembangunan mereka memberikan dampak yang terbaik untuk anak-anak. Karena resiliensinya lalu bisa diukur dengan generasi ke generasi, tidak jangka pendek. Itu pertama. Nah yang kedua, resilient yang kedua adalah resilientnya bukan kemandirian sendiri. Resilientnya terjadi dari saling ketergantungan. Bukan independen, tapi interdependent gitu. Jadi interdependent resiliencies, gitu ya, bukan independent resiliencies. Ya, kalau masyarakat tangguh itu adalah masyarakat yang tahu, mengenali akan ancaman yang ada di wilayahnya, mengetahui cara-cara menanggulanginya, dan upaya-upaya bagaimana memulihkan diri dari bencana tadi. Itu adalah masyarakat yang tangguh. Jadi kita arahnya adalah bagaimana membuat masyarakat itu mulai dari mengenali, mengurangi risiko atau mencegah risiko dulu, mengurangi risiko, kemudian menanggapi secara efektif sampai dia mampu pulih kembali kalau terjadi bencana. Partisipasi dalam semua proses pembuatan keputusan, namun melalui organisasi rakyat dan melalui tindakan yang terorganisir. Dusun Bujokru. Iya. Nah, dusun Bujokru kan? Kita kumpulkan dulu ya Pak supaya mudah. Kita dari WPI dulu pernah melakukan kajian singkat untuk penentuan wilayah-wilayah yang beresiko gitu kan. Itu difasilitasi oleh WPI Jakarta untuk seluruh atau perwakilan beberapa staf ADP untuk menggunakan tools itu. Maksud yang tersirat dalam konsep berbasis komunitas adalah bagaimana pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan bersama dengan komunitas, di mana mereka mempunyai peran kunci dalam penyelenggaraannya. Kita membuatkan penyadaran kepada masyarakat ini, kita perlahan-lahan bisa saja sambil duduk di warung kopi, kita nggak mesti harus buat pertemuan, karena ini menyangkut dengan pola pikir masyarakat itu sendiri. Sebagai orang luar, kita harus banyak belajar dari komunitas selain melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan program, melihat mereka berinteraksi, kearifan lokal yang mereka punyai, hingga modal sosial.
Kita dari awal sudah melibatkan masyarakat. Artinya dari awal program ini akan kita bentuk dan masyarakat sudah ikut bersama-sama dengan kita. Artinya masyarakat sendiri yang menentukan jenis bencana apa saja yang akan terjadi. Kemudian masyarakat juga yang menentukan apa saja yang akan mereka lakukan ketika bencana itu datang. Sebelum bencana, sesudah bencana, dan kemudian masyarakat juga yang menentukan bagaimana dengan anggaran dan persiapan lainnya. Kita bersama-sama dengan masyarakat mengkaji keadaan desa masing-masing gitu. Apa yang kita kaji di situ, kita mengkaji kapasitas, kerentanan, dan kerawanan yang ada di desa mereka. Salah satu standar kesiapsiagaan adalah pembentukan dan pembangunan kapasitas organisasi untuk mengawasi dan menjalankan sistem peringatan, evakuasi, penyelamatan dan bantuan, pembuatan rencana pelaksanaan menangani bencana, atau rencana penanganan bencana. Kita sudah membangun sistem informasi peringatan dini yang dilaksanakan di Kelurahan Cawang dengan model manual sebetulnya. Kita mendapatkan informasi dari pintu Katulampa dan juga pintu pantau Depok mengenai ketinggian air. Data up to date kita sampaikan kepada pengurus RW, pengurus RT yang ada di daerah banjir, termasuk kepada Dewan Kelurahan, anggota Dewan Kelurahan setempat. Latihan dan simulasi masyarakat, pendidikan di sekolah, dan membangun kesadaran masyarakat. Kegiatan seperti ini yang berbasis sekolah sangat strategis atau bagus kita mulai dari berbasis sekolah untuk menanamkan ilmu atau cara-cara penanggulangan ini kepada anak-anak sekolah. Kesiapsiagaan adalah bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Jika pembangunan dilaksanakan dengan baik, upaya kesiapsiagaan terhadap bencana akan lebih ringan tugasnya. Kita juga mendorong oleh kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat menabung. Ya, adanya tabungan itu sendiri juga jadi menjadi mekanisme kan untuk kalau terjadi suatu kondisi yang membuat mereka kehilangan segalanya, ya mungkin tabungan tadi itu bisa menjadi alat untuk bertahan. Ya, warga kami di sini alhamdulillah semenjak kami memegang tim P2B ini minta terima kasih sebagai Wana Visi yang telah membantu kami. Terima kasih banyak dengan bantuan ini, Pak. Kalau nggak ada ini kalang kabut juga nih, Pak. Jadi terima kasih kepada BVI dari sekolah, mengucapkan terima kasih banyak gitu. Nabi